Jadi waktu sekitar 7 bulan yang lalu ceritanya itu ada benjolan di hidungnya. Kita ke dokter, ternyata Mas Nanda ini didiagnosa ada tumor nasal karsinoma, kanker di hidungnya. Ini perkenalkan nih kakak saya Ananda, dia umurnya 41 tahun, 3 tahun beda sama saya. Jadi sebagai latar belakang aja, dari kecil Ananda kakak saya ini dia severe autism, pertumbuhannya terlambat dibandingkan dengan orang lain, jadi umur 8 tahun itu baru bisa berjalan, baru bisa berdiri. Sekitar 7 bulan yang lalu, kami melihat tuh ada benjolan di hidungnya dia. Setelah itu kita cek ke dokter, ternyata dia didiagnosa memiliki nasal karsinoma atau kanker di hidung, di THT. Kemudian kita berusaha ke beberapa dokter, ke beberapa rumah sakit untuk menangani atau untuk memberikan treatment terhadap kanker yang dideritanya ini. Kami akhirnya memilih ke Mayapada. Saya Dr. Ratnawati, dokter spesialis onkologi radiasi dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Saya yang menangani pasien Mas Ananda ini. Mas Ananda ini merupakan pasien dengan kebutuhan khusus dan ada kanker pada hidung dan sinus paranasal. Kita ini diberikan 3 pilihan. Kita itu bisa melakukan operasi untuk pengangkatan tumor tersebut. Yang kedua itu kita bisa melakukan kemoterapi. Yang ketiga kita bisa melakukan radioterapi. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan keluarga dengan bersama para dokter, waktu itu kami akhirnya memilih langkah radioterapi sebagai langkah yang paling tepat bagi Mas Nanda ini. Kenapa? Karena pada saat itu radioterapi itu merupakan langkah yang paling dalam tanda kutip ramah ya buat Mas Nanda ini, karena Mas Nanda ini kan kesulitan untuk berkomunikasi selayaknya seperti kita. Oleh karena Mas Ananda ini merupakan pasien dengan kebutuhan khusus, maka radioterapi dilakukan dengan sedasi. Sebelum melakukan tindakan itu, kami melakukan meeting dengan berbagai disiplin ilmu seperti anestesi, THT, radiologi, untuk mempersiapkan dan simulasi untuk tindakan radioterapi sendiri. Kami suka dengan pilihan ke Mayapada karena pada kesempatan di awal sebelum kami mengambil keputusan ini, kami tuh dibiarkan sebanyak-banyaknya untuk berkonsultasi dengan dokter, untuk mengeksplor segala kemungkinan yang ada pada saat itu. Tentunya untuk proses seperti ini kan bukan proses yang sering kali dilakukan juga oleh para banyak tim dokter ya. Dan kerjasama antar beberapa departemen. Untuk Mas Nanda sendiri aja ada kurang lebih ada 5 departemen seperti radioterapi, anestesi, THT onkologi, kemudian sampai kedokteran gigi itu juga ikut terlibat, sampai psikologi juga terlibat dalam proses penanganan radioterapi ini. Bahkan waktu itu dilakukan clinical meeting, jadi kita ketemu dengan Dr. Wisanti dari THT onkologi, Dr. Ratna yang memimpin radioterapi, kemudian Dr. Iren yang dari radioterapi yang merajut semua departemen-departemen. Ditambah lagi setelah kita menjalani proses radioterapi ini, kami sadar kalau misalnya tanpa adanya support asistensi dari tenaga-tenaga perawat yang ada di sini, tenaga-tenaga anestesi di sini yang dengan begitu sigapnya, begitu suportifnya memberikan Mas Nanda ini suatu kenyamanan, suatu tempat yang tenang untuk melakukan radioterapi. Ini nggak mungkin proses ini bisa berhasil sampai sekarang. Kita udah selesai melakukan proses radioterapi ini selama 20 kali. Dulu di sini nih ada benjolan besar di hidungnya, sekarang sudah sangat-sangat menempis. Meskipun kita semua tahu, kami masih melakukan observasi bagaimana radiasi ini bekerja. Kasus Mas Ananda ini sendiri merupakan kasus yang sulit, dan apalagi dengan adanya kebutuhan khusus dari pasien itu sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Mas Ananda dan Mas Ananda sendiri karena memberi kepercayaan pada kami
untuk melakukan terapi pada Mas Ananda. Saya ngucapin terima kasih banyak untuk semua dokter, semua tim perawat yang udah tiap hari kita kesini selama berpuluh-puluh kali sih, termasuk dengan tim komunikasi yang ada di sini semua. Terima kasih.